Mati dua kali, bagaimana kisahnya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ditanya, ada seseorang yang nanya ke saya, Pak Pendeta HTD, orang yang mati dua kali, bagaimana kisahnya? Begini Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud mati dua kali adalah orang itu pernah mati, lalu dibangkitkan lagi, lalu nanti mati lagi tentu saja. Mengalir saja ya, sebut beberapa nama ya. Yang pertama itu 1 Raja-Raja 17 ayat 21-22, anak janda di Sarfat ya, mati ya, lalu dibangkitkan lagi oleh Elia ya. Anak janda di Sarfat mati, mungkin anaknya masih belum inilah namanya anak ya, atau mungkin masih di bawah 12 tahun, mati, lalu didoakan oleh Elia ya, nyawanya kembali lagi ya, artinya nafas hidup dan darah mengalir kembali lagi ya. Kira-kira Pak Dede, kalau yang begini ini rohnya sudah pergi atau belum ya? Rohnya belum pergi, makanya dikatakan nyawanya ya. Artinya rohnya belum pergi ke Firdaus ya, belum pergi ke Firdaus, nyawanya kembali lagi. Dikatakan di situ dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21 ayat dan 22, nyawanya. Nyawa adalah nafas hidup, darah mengalir ya. Seperti itu hidup lagi ya. Itu nomor 1 itu. Nomor 2, anak janda di Nain di dalam Lukas 7 ayat 14. Di situ Yesus sendiri, "Hei anakku," ini lagi diusung ya toh. Diusung, "Hei anakku, bangkitlah ya." Disentuh lalu bangkit. Anak ini nanti namanya Markus yang membantu ke Paulus. Jadi waktu muda mati, waktu anak mati dibangkitkan, dan tidak ada cerita nanti kapan dia mati lagi. Yang jelas bantu Paulus namanya Markus. Anak janda di Sarfat juga seperti itu. Kapan mati lagi dia ya? Mati kedua kali, tidak ada penjelasan ya. Dan kita tidak tahu sebenarnya kalian mati beberapa jam itu kemana aja begitu ya. Kemana saja Anda mati beberapa jam itu ya. Itu matinya juga belum 1 hari ya, belum 1 hari. Kemudian nanti anak rumah ibadat ya. Ya, anak dari pemimpin rumah ibadat ya, itu juga dibangkitkan oleh Yesus ya. Itu yang ketiga, udah ada 3 orang ya yang pemimpin rumah ibadat ya. Itu juga sama, "Hei anakku, bangkitlah," Talita kum ya, begitu Yesus berkata begitu ya, Talita kum ya. Lalu anak itu bangkit ya, di kitab Markus itu ya. Oke, itu sudah 3 orang. Tidak diceritakan juga nanti mati lagi umur berapa, tidak ya. Kemudian yang keempat, Dorcas atau Tabita di dalam Kisah 9 ayat 38 ya. Petrus berkata kepada Tabita itu, "Bangkit," lalu bangkitlah dia. Ini juga belum lama, artinya belum nyampe 1 hari ya. Kan Yesus berkata di dalam Lukas 23 ayat 43, "Hari ini juga aku dan engkau ke Firdaus." Artinya roh itu baru nyampe Firdaus setelah 1 hari ya. Ini belum 1 hari, jadi bisa hidup lagi seperti itu ya. Dilakukan oleh Elia, kemudian dilakukan oleh Yesus sendiri, kemudian dilakukan oleh Yesus lagi, kemudian dilakukan oleh Petrus. Sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4. Sudah 4 ya. Kemudian oleh Paulus ya, namanya Etikus ya kalau tidak salah ya. Itu yang duduk di jendela terus ngantuk jatuh, mati, itu hanya beberapa jam hidup lagi. Tidak diceritakan ketika kamu mati itu kamu ngapain, tidak diceritakan. Barulah yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam barulah kali ini diceritakan, yaitu tentang
Lazarus di dalam Yohanes 11 mungkin ayat 41, 42, 43 terus ke situ ya. Di situ dikatakan, "Hei Lazarus, udah mati 4 hari, bau, bangkit lagi." Memang tidak diceritakan nanti mati lagi kapan, tapi di sini diceritakan selama kamu mati kemana dan ngapain saja. Diceritakan oleh Yesus di dalam Lukas 16. Pak, Lukas 16 itu sebenarnya mulai dari ayat 19 itu sebenarnya cerita Lazarus yang mati 4 hari atau orang lain? Sama. Cuman Yesus memakai perumpamaan karena itu si Lazarus dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Pengen tahu nih orang mati ini gimana ceritanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang mati itu ceritanya bagaimana setelah 1 hari. Ya, setelah 1 hari barulah Yesus bisa bercerita. Perkataan langsung Yesus ya di dalam Lukas 16 di ayat 22 lah ya, ayat 22. Lazarus ya ini duduk di pangkuan Abraham. Kenapa disebut di pangkuan Abraham? Lukas 13:28 Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub masuk di dalam kerajaan Allah. Artinya ya Abraham ini nanti masuk surga. Jadi siapa Lazarus duduk di pangkuan Abraham, artinya Lazarus nanti masuk surga. Ini untuk menunjukkan bahwa semua orang yang nanti jurusan surga transit dulu ke Firdaus. Karena Yesus berkata, hari ini juga kamu ke Firdaus. Ini baru dijelaskan oleh Yesus ya. Ternyata ketika dia di surga ya, di Firdaus maksudnya, Lazarus di Firdaus ya, bahasa mudah dimengertinya nyaman. Sementara lawannya itu kepanasan di alam maut. Ya, di sini orang baru bisa jelaskan, berarti yang menentukan Lazarus itu masuk Firdaus atau tidak adalah imannya ya. Imannya. Dan orang kaya itu perbuatannya sih hebat ya toh. Ya, bahkan sampai selain berfoya-foya ya, sampai dikubur aja dia masih mikirin saudaranya ya. Tapi karena imannya tidak percaya kepada Yesus, dia tetap ke alam maut ya, seperti itu. Ya, jadi clear, orang itu baru bisa ditanya selama mati kamu ngapain aja. Ini mati yang hidup lagi ya. Selama mati hidup lagi kamu ngapain aja, baru bisa ditanya setelah lewat 24 jam. Ya, karena Yesus juga berkata hari ini juga engkau ke Firdaus. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi clear ya. Kalau hanya Yesus yang 4 hari bisa bangkitin. Jangankan 4 hari Pak ya. Nanti ketika Habel itu dibangkitkan di dalam kebangkitan pertama, maka Habel mati selama 10.000 tahun kan, 10.000 tahun 10.900 tahun loh. Ya, Habel itu sudah mati 10.900 tahun bisa dibangkitkan. Ini Lazarus cuma 4 hari. Bisa ya. Hanya Yesus yang bisa begitu. Karena Yesus itu adalah Allah dari roh segala makhluk ya, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan ya. Jadi bisa, Yesus bisa melakukan seperti itu. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjawab. Mati 2 kali bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti itu. Orang yang mati 2 kali artinya mati terus dibangkitkan, nanti mati lagi ya. Baru bisa dideskripsikan, dikorek ceritanya kalau dia matinya sudah lebih dari 1 hari. Ternyata dia ke Firdaus bagi yang percaya Yesus, bagi yang nggak percaya Yesus ke alam maut ya. Seperti itu. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.